Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Pak Saiful dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Ada yang sudah tahu kisahnya? Baiklah, sebelumnya silakan nanti kalian simak cerita berikut ini. Teman-teman sekalian, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Falaq sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Za'far Ar-Razi bin Anas, dari Anas bin Malik, dan dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Labib bin Al-Assam, seorang Yahudi, telah menyihir atau mengirimkan sihir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sihir ini kemudian menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dalam waktu jangka yang cukup lama. Ketika sedang sakit itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh dua orang tamu. Yang pertama, tamu tersebut duduk di dekat kepalanya Rasulullah, sedangkan yang satu lagi duduk di dekat tubuhnya Rasulullah. Kemudian mereka mulai bercerita, mereka mulai ngobrol, ya. Yang pertama bertanya, mengapa dengan Rasulullah ini? Kemudian yang kedua itu menjawab bahwa Rasulullah SAW ini sedang disihir. Siapa yang menyihir Rasulullah? Yang menyihir Rasulullah itu adalah Labib bin Al-Assam. Nah, teman-teman sekalian, kedua orang itu kemudian bercerita di depan Rasulullah SAW, sampai kemudian dijelaskan bahwa cara menyihirnya Labib bin Al-Assam ini kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan sapu ijuk yang disimpan di dalam sumur. Kemudian sapu itu diletakkan di batu yang cukup besar, di bawah batu yang cukup besar, sehingga kemudian dua malaikat itu sampai menyampaikan tentang lokasi di mana sumur itu berada. Dan pada akhirnya kemudian Rasulullah SAW menangkap pesan tersebut. Ternyata dua orang yang berkunjung melihat Rasulullah itu adalah malaikat yang ingin menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mereka pergi, kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk mengambil benda yang ditunjukkan oleh dua malaikat tersebut. Nah, ketika itulah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika Rasulullah SAW membacakan surat Al-Falaq, satu persatu buhul-buhul atau ikatan yang mengikat dari benda tersebut itu lepas. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya ketika surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibacakan, kemudian lepaslah sihir yang dilakukan oleh Al-Assam atau Labib Al-Assam, seorang
Yahudi, sehingga kemudian Rasulullah kembali sembuh dari penyakitnya. Nah, teman-teman sekalian, inilah asbabun nuzul dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sehingga kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.